Selamat pagi, siang, sore. Nama saya Kristoforus Yubilagung Hanang Pradipta, NPM 0618101016. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat database melalui SQL. Saya di sini menggunakan localhost phpMyAdmin. Baik, sekarang pertama saya akan membuat database. Saya akan membuat database tentang penjualan spare part sepeda motor. Pertama yang harus dilakukan adalah mengetik codingan, yaitu create database dan nama databasenya. Di sini saya menggunakan nama database garasi motor. Lalu setelah itu kita pencet go. Oke, database sudah dibuat. Kita bisa cek di sini ya, ada database garasi motor. Kita pencet. Lalu saya akan membuat tabel di database garasi motor ini. Kita kembali ke SQL. Lalu kita masukkan tabel yang ingin dimasukkan. Di sini pertama saya akan membuat tabel supplier yang terdiri dari ID supplier, lalu nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Dan di sini adalah tipe-tipenya. Di ID supplier saya menggunakan integer dan not null, bahwa ini tidak bisa kosong. Lalu auto increment, ini menambahkan data secara otomatis. Seperti ID, misalnya ID 1, 2, 3 akan ditambahkan otomatis oleh sistem. Dan primary key adalah kunci utama di tabel supplier ini. Lalu nama supplier saya menggunakan varchar. Nomor telepon saya menggunakan char. Alamat varchar. Oke, kita bisa go untuk membuat tabelnya. Lalu kita bisa cek di struktur. Baik, di sini sudah terdapat supplier. Lalu saya akan menambahkan tabel lagi. Caranya dengan masuk kembali ke database garasi motor, lalu ke SQL. Di sini saya akan menambahkan tabel untuk pembeli. Seperti ini, create table pembeli. Lalu masukkan apa yang ingin dimasukkan. Di sini saya memasukkan ID pembeli, nama pembeli, jenis pembeli, dan nomor telepon serta alamat. Lalu saya go. Bisa dicek lagi di sini. Oke, sudah ada pembeli masuk ke dalam database garasi motor. Saya akan menambahkan tabel lagi, yaitu tabel barang. Tabel barang, create table barang. Di sini terdapat ID barang, nama barang, harga, stok, dan ID supplier. Setelah itu kita bisa go. Oke, sudah berhasil. Kita cek lagi di sini. Sudah berhasil. Tabel barang. Bisa dilihat strukturnya di sini. Sudah masuk ID barang, nama barang, harga, stok, dan ID supplier. Kembali lagi ke database garasi motor, ke SQL. Karena saya akan menambahkan tabel lagi, yaitu tabel transaksi. Sama seperti tadi, create tabel transaksi dan masukkan apa saja yang ingin dimasukkan. Di sini saya ada ID transaksi, ID barang, ID pembeli, tanggal, dan keterangan. Kita bisa go. Oke, kita cek. Berhasil dimasukkan. Saya akan menambah satu lagi, yaitu tabel pembayaran. Sama, create tabel pembayaran. Saya menambahkan di sini ada ID pembayaran, tanggal bayar, total bayar, ID transaksi. Go. Oke, berhasil. Nah, untuk mengeceknya sebenarnya tidak perlu ke struktur. Kita bisa menggunakan codingan sebenarnya untuk lebih cepat lagi, yaitu dengan cara describe dan nama tabel tadi bertitik 2 titik koma. Kita
Kita coba go. Nah, di sini sudah tertera ada ID pembayaran, tanggal bayar, total bayar, ID transaksi sama seperti yang lain. Tinggal ditambahkan describe lalu nama tabel untuk melihat isi dalam tabel yang sudah ditambahkan ada apa saja. Oke, sudah selesai untuk pembuatan tabel. Sekarang saya akan menginput data yang ada di supplier. Saya pencet di struktur. Saya pencet di supplier. Di sini supplier. Setelah itu, ini sudah database garis motor table supplier. Tinggal saya tambahkan di SQL. Di sini saya akan menambahkan ada 5 data tentang supplier. Oke, di sini insert into supplier. Insert ke supplier. Di dalam sini ada nama supplier, nomor telepon, dan alamat. ID supplier saya tidak tambahkan di sini karena akan ditambahkan otomatis melalui codingan yang tadi sudah ada auto increment. Lalu untuk isinya di sini nama supplier saya isi dengan PT Sentosa Jakarta, nomor telepon saya isi dengan ini, alamat saya isi dengan Jakarta Pusat. Begitu seterusnya sampai ada 5 data supplier. Nama supplier ada PT Mandiri Motor, Yunswang Corp, PT Motor Abadi, dan lain-lain bisa ditambahkan. Setelah itu saya pencet go. Sudah masuk. Kita bisa cek di browse. Oke, sudah masuk. Ini ID supplier sudah ditambahkan otomatis. ID 1, 2, 3, 4, 5. Nama supplier yang kita masukkan tadi, nomor telepon, dan alamat yang sudah kita masukkan tadi. Setelah itu saya akan insert data barang. Kita ke database garasi motor. Lalu kita masuk ke barang. Kita ke SQL. Kita masukkan codingannya untuk insert barang. Nah, di sini insert into nama tabel tadi barang, lalu nama barang, harga, stok, dan ID supplier. Untuk ID barang sudah di increment, auto increment, jadi akan menambahkan otomatis. ID supplier ini yang tadi ada 1 sampai 5 menunjukkan dari supplier mana barang itu ada. Di sini saya ada nama barang. Nama barangnya lampu depan Mio J. Untuk harga 25.000. Untuk stok ada 100 dari ID supplier 1. Seperti ini. Di sini saya juga menambahkan 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa pencet go. Oke, sudah ada. Kita cek lagi di browse. Oke, sudah ada ID barang ditambahkan otomatis 1 sampai 5. Lampu depan Mio J, harga 25.000, stok 100, ID supplier 1 sampai 5. Ini data yang kita masukkan tadi. Oke, setelah itu saya akan memasukkan data-data pembeli. Kita kembali ke garasi motor, database garasi motor, lalu kita pencet tabel pembeli, lalu ke SQL. Kita bisa masukkan seperti tadi, insert into pembeli, nama pembeli, jenis pembeli, nomor telepon, dan alamat. Di sini saya memasukkan value. Nama pembeli Agustinus, jenis pembeli saya bedakan menjadi 2, yaitu R dan P. R adalah reseller dan P adalah perorangan atau pribadi. Lalu nomor telepon ada tertera di situ. Setelah itu ada alamat. Untuk ID pembeli sudah ditambahkan secara auto increment sehingga kita tidak perlu memasukkan lagi. Di sini saya juga menambahkan 5 data untuk pembeli. Kita bisa pencet go.
Lalu kita cek di browse. Oke, sudah masuk. Nama ID pembeli ditambahkan otomatis. Nama pembeli yang kita masukkan tadi. Jenis pembeli, reseller atau perorangan dengan inisial. Lalu ini adalah nomor telepon yang kita masukkan tadi dan alamat yang kita masukkan tadi. Setelah itu saya akan memasukkan data di tabel transaksi. Kita kembali ke database garasi motor. Kita pencet tabel transaksi ke SQL. Kita masukkan codingannya. Nah, di sini terdapat ID barang. ID barang yang tadi, bahwa ID barang nomor 2, lalu ID pembeli, ID pembeli 1 yang sudah dimasukkan tadi, lalu tanggal. Di sini saya masukkan tanggal di sini. Lalu keterangan ada tempo atau faktur. Saya buat tempo atau faktur. Sama seperti tadi, kita bisa go. Lalu kita cek di browse. Oke, sudah masuk ID transaksi, ID barangnya, lalu ID pembelinya, tanggal, lalu keterangan tempo atau faktur. Setelah itu saya memasukkan data pembayaran di tabel pembayaran ke database lagi, tabel pembayaran SQL. Kita masukkan, insert itu pembayaran, tanggal bayar di sini, total bayarnya berapa ada di sini, dan ID transaksi berapa. Di sini saya menulis ID transaksi 3 dan masukkan ID transaksinya tadi ada 1 sampai 5. Saya masukkan di sini ID transaksi 1 sampai 5 pas. Lalu kita bisa pencet go. Oke, kita ke browse, masuk ID pembayaran 1 2 3 4 5, tanggal bayar di sini, total bayar berapa, dan ID transaksi. Dan untuk mengecek supaya tidak perlu memencet browse, sebenarnya kita bisa menggunakan select bintang from dan pembayaran. Begini, select bintang from tabel pembayaran. Nah, di sini kita bisa langsung cek. Jadi tidak perlu memencet browse, tergantung enaknya bagaimana. Setelah itu saya akan menggabungkan dengan menggunakan inner join. Ini inner join 2 tabel untuk menggabungkan 2 tabel. Nah, di sini saya menggabungkan dari tabel transaksi dan pembeli, bahwa nanti terdapat beberapa ID transaksi, nama pembeli, tanggal, dan ID pembeli. Kita bisa go. Oke, di sini ada ID transaksi, nama pembeli, dan tanggal. Keluar seperti ini. Ini penggabungan dari 2 tabel yang sudah dimasukkan di database garasi motor tadi. Sekarang saya akan mencoba menggunakan inner join yang 3 tabel. Select pembayaran, ID pembayaran, nama pembeli, pembayaran, tanggal bayar, pembayaran, total bayar, from pembayaran, inner join transaksi on pembayaran .id transaksi sama dengan transaksi.id transaksi, inner join pembeli on transaksi .id pembeli sama dengan pembeli.id pembeli. Kita gabungkan dari ketiga tabel. Di sini terdapat ID pembayaran, nama pembeli, tanggal bayar, sekaligus ditambahkan dengan total bayar. Setelah itu jika ingin menghapus sebuah data di dalam tabel, kita sebenarnya bisa menggunakan codingan seperti berikut, yaitu alter table, pembayaran. Kita akan memilih tabel pembayaran, drop ID pembayaran. Maka nanti ID pembayaran
data ID pembayaran di tabel pembayaran akan dihapus seperti itu. Dan untuk menambahkannya kembali, kita bisa menggunakan seperti ini, alter table di pembayaran, tambahkan dengan add ID pembayaran, lalu kita masukkan tipenya di sini integer, not null, auto increment, primary key first, seperti itu untuk menambahkan. Dan untuk mengecek tabelnya, kita bisa ke designer, leave. Oke. Nah, di sini oke. Ini adalah tabel berelasi atau ERD. Terdapat di sini bahwa tabel transaksi di database garasi motor berhubungan dengan tabel barang. Apa yang berhubungan? Bahwa di sini terdapat ID barang. ID barang terdapat di tabel barang. Setelah itu, tabel transaksi juga berhubungan dengan tabel pembayaran, di mana yang berhubungan adalah ID transaksi. ID transaksi dari tabel transaksi ada di tabel pembayaran ini, di sini. Lalu tabel pembeli dan tabel transaksi juga berelasi. Sama di sini juga tabel supplier dan tabel barang juga berelasi. Seperti ini gambarannya, bahwa yang ada garisnya berarti itu berelasi. Sekian penjelasan dari saya tentang SQL, membuat database, membuat tabel dan mengisi data pada tabel. Saya Kristoforus Yubilagung Anang Pradipta mengucapkan terima kasih, dan jika masih banyak kekurangan dan kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih.